Halo semuanya. Pasti teman-teman sekalian pernah mengalami kebingungan kalau disuruh bikin program notes. Pasti pada pernah dong ya bikin program notes. Misalnya kayak untuk ujian APRSM, ujian Trinity, atau kayak resital akhir gitu kalau buat para mahasiswa musik. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara bikin program notes yang efektif, yang baik? Hari ini Sam ingin berbagi tips bagaimana langkah-langkahnya, mulai dari mana, dan gimana cara penyusunannya. Semoga bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian. Kita simak yuk. Panduan menulis program notes. Ya maksudnya bukan nulis kata-katanya gitu sih, Kak. Oke, jadi menurut Cobuild Advanced English Dictionary dari HarperCollins Publishers, definisi dari program notes adalah sebuah artikel yang ditulis dalam sebuah pagelaran atau konser yang memberi informasi mengenai pertunjukan tersebut. Menurut sebuah artikel yang ditulis oleh kakak-kakak ini dan diterbitkan secara online di website ini, munculnya program notes dilatar belakangi oleh berubahnya format konser yang awalnya berada di private salon, kemudian berpindah tempat ke ruang konser besar. Pada saat itu, para penonton yang juga semakin bertambah jumlahnya menunjukkan keingintahuan yang sangat besar akan penjelasan atau instruksi tertulis mengenai apa yang sedang ditampilkan. Sekarang masuk ke cara praktis menyusun program notes. Untuk memulai, pertama-tama kita butuh riset untuk mengumpulkan data-data yang kita butuhkan. Lalu kita butuh peran serta aktif dari otak kita untuk mengolah semua data tersebut. Langkah-langkah yang efektif misalnya seperti ini. Pertama, kumpulkan semua data yang bisa kita dapatkan. Ngobrol sama Google, nonton webinar, dan banyaklah membaca. Baca, dan baca. Tapi pas latihan jangan disambil baca ya. Setelah itu kita butuh filter. Dari sekian banyaknya data, kita butuh menyaring data apa aja yang relevan dan perlu. Bukan dengan cara seperti ini, melainkan dengan cara yang seperti ini. Selanjutnya semua data penting tadi kita catat dalam poin-poin singkat, baru setelahnya kita urutkan sesuai alur yang kita inginkan. Nah, sampai di sini kita sudah mendapatkan kerangka dari program notes kita. Baca ulang keseluruhan kerangka tadi dan pahami betul-betul. Bila ada yang perlu dirombak atau ditambahkan, lakukanlah. Baru setelah mantap dengan konsep dasar tadi, sekarang kalian bisa mulai menyusun program notes kalian dalam bahasa yang diinginkan. Ceritakan ulang dengan bahasa kalian sendiri, jangan mencontek kalimat dari tempat lain karena akan ketahuan. Dan kalau kalian merasa kesulitan menyusun kalimatnya, itu artinya kalian belum benar-benar memahami artinya. Berhentilah sejenak dan kembali ke langkah sebelumnya. Secara umum ada 4 hal penting yang harus ada di dalam sebuah program notes. Harus ada informasi tentang komposernya, juga tentang genre yang bersangkutan, dilanjutkan penjabaran lebih detail dari karya itu sendiri, dan yang terakhir adalah rahasia keberhasilan Anda. Info apa saja yang harus ada di bagian tentang komposer? Macam-macam. Misalnya apakah dia dilahirkan dari keluarga musisi atau bukan, kepada siapa dia pernah belajar, perjalanan karir dan kehidupan pribadinya, tapi hanya yang berhubungan ya. Misalnya bahwa Bach itu punya 20 anak, itu nggak ada hubungannya dengan karya apapun yang kita mainkan. Namun bahwa Beethoven menjadi tunarungu itu amat berkaitan erat dengan periode komposisinya. Bagian kedua adalah mengenai genre itu sendiri. Secara umum, secara khusus, dan keunikannya. Misalnya genre sonata. Secara umum Mozart menulis total 18 piano sonata dan hampir seluruhnya dalam tangan nada mayor misalnya. Hanya 2 sonata yang ditulis dalam tangan nada minor. Kalau secara khusus adalah kita menjabarkan keunikan dari sonata yang kita mainkan. Misalnya bentuknya adalah tema dan variasi, atau terdiri dari berapa bagian, diselingi minuet, atau lain sebagainya. Ketiga adalah penjabaran detail dari karya itu sendiri. Misal di pembukaan karakternya ringan karena ada banyak slur dan banyak staccato. Lalu kontras di tema kedua dengan modulasi kedominan dan karakter melodi yang lebih mengalun dan ekspresif atau seterusnya. Dan elemen terakhir yang merupakan rahasia kesuksesan program notes adalah be original. Ya, be original.
Sama seperti permainan kalian yang original dan berbeda dari jutaan pianis lainnya yang memainkan karya yang sama, begitupun dengan cerita yang kalian torehkan di program notes kalian. Berikut saya bagikan contoh program notes yang ditulis oleh Aileen Edina Liman. Terima kasih Aileen sudah mengizinkan untuk dibagikan dan dibacakan dengan apik oleh Tara Eng. Waltz in C sharp minor, Opus 64 No. 2 by Frédéric Chopin. Frédéric François Chopin was a Polish composer and virtuoso pianist of the Romantic period who wrote primarily for solo piano. Chopin comes from a musical family where his parents could play several instruments such as violin, flute, and piano, but not as professional. Chopin got his first piano lesson when he was 6 in Poland, and then continued his education in Warsaw Conservatory to study music theory, figured bass, and composition under the Silesian composer Joseph Elsner. After he completed his musical education and composed his earlier works in Warsaw, he left Poland at the age of 20 and moved to Paris. During his life in Paris, Chopin had established himself among the Parisian musical elite and had earned the respect of his peers such as Hiller, Liszt, and Berlioz. Chopin pieces has an integral relation between dancing and pianistic figures. It is related to Chopin's direct involvement with social dancing, both as a dancer and dance accompanist since the early age, where social dancing was very popular in upper-class society. Chopin improvised new pieces inspired by the movement of the dances. Chopin wrote a total of 18 waltz and 2 grand waltz in the Chopin catalog. The waltz in C sharp minor was a piano waltz composed on year 1847, which was written as a set with the minute waltz of a 64 No. 1. Chopin dedicated this waltz to Madame Nathaniel de Rothschild, who then orchestrated and played on the ballet Les Sylphides show. Waltz in C sharp minor is one of the Chopin's popular concert pieces. This piece was composed based on rondo form A-B-C-B-A-B with time signature of 3-4. The tempo is marked at tempo giusto, means in exact time in first section, più mosso means more movement, faster speed in the second section, and più lento means slower speed in the third section. The main theme of each section has different characteristics. First section has a Viennese waltz rhythm. The second has repeated circular patterns, and the third section has a slower tempo with many tight notes. In this section, there is a drastic key change to D flat major, which is the enharmonic of the C sharp major key. This section has the most distinct character among the A and B section, giving the most calming and gentle chord progressions. This waltz is written to express love and heartbreak, of intimacy and promises. The harmony of section A portrays longing by using rhythms that are inspired by Polish dance music. On the other hand, section B glides into a subtle explosive section, where the notes run and the harmonies bounce. Then the section C, which has a key change to D flat major, is a joyful section, while taking a rest from the dramatic previous section. Nah, sekian tadi tipsnya. Semoga bermanfaat. Ingat teman-teman, pekerjaan pertama pasti yang paling sulit. Jadi mungkin kalau pertama kali membuat program notes, jangan pusing, jangan putus asa kok. Kayaknya orang lain bikin program notes 30 menit, saya bikin program notes itu 30 hari. Nggak apa-apa. Jadi kita jalanin aja. Nanti bikin program notes yang kedua sudah lebih lancar, yang ketiga sudah lebih cepat lagi, yang keempat sudah lebih cepat lagi. Jadi kuncinya harus lebih sering mengulang, lebih sering melakukan tepatnya, agar kita juga terlatih melihat informasi mana nih yang kira-kira penting yang bisa diambil, lalu bagaimana kita memformulasikan kembali kalimat-kalimatnya, itu kita akan menjadi jauh lebih cepat dalam hal itu. Jadi jangan takut mencoba dan terus melakukannya hingga kalian menemukan kesenangan di dalam membuat program notes itu, karena saat kalian membuat program notes, kalian sebenarnya membantu para audience atau penonton atau pendengar yang mendengarkan kalian tampil. Kalian membantu mereka untuk lebih memahami musiknya yang kalian mainkan. Jadi
Tetap semangat, semoga bermanfaat tipsnya. Selamat mencoba.